Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang darah yang keluar dari seorang wanita. Nah, yang mana darah ini ada beberapa jenis, ya. Para ahli fikih itu menggolongkannya dalam beberapa jenis, yaitu darah haid, kemudian darah nifas, dan kemudian yang terakhir adalah darah istihadah. Yang mana akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang tiga darah ini. Nah, tiga darah inilah yang sangat berkaitan erat dengan para wanita, dan hampir semua wanita itu mengalami tiga jenis darah ini, yang mana ini sangat erat kaitannya dengan ibadah kita, kemudian juga tentang hubungan mereka dengan suami mereka. Nah, maka dari itu, mari silahkan simak penjelasan dari saya dengan lengkap agar kita dapat memahami secara utuh tentang konsep darah haid, kemudian darah nifas, dan darah istihadah. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas dulu tentang definisi darah bagi perempuan atau darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Dan yang perlu diingat di sini, saya membahas ini dalam sudut pandang mazhab Imam Syafi'i, ya, bukan dari mazhab lain. Kenapa? Karena agar kita mudah memahami dan kita menjadi lebih fokus pada satu mazhab daripada kita membuat penafsiran atau menjawab dari sebuah pertanyaan dari sudut pandang mazhab lain. Dan juga karena mayoritas di Indonesia ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang darah perempuan. Yang pertama adalah haid. Nah, apa itu haid? Yaitu darah normal yang keluar dari pangkal rahim wanita ketika ia sehat, terjadi tanpa sebab khusus pada waktu yang telah diketahui. Jadi yang namanya haid ini adalah darah yang normal yang keluar, karena memang Allah telah menciptakan perempuan itu dengan darah ini, istilahnya begitu ya. Pasti mengalami siklus ini, bukan dengan darah ini ya. Nanti manusia dari darah lagi. Nah, jadi ketika seorang wanita itu haid, maka dia itu sehat, gitu ya. Kemudian hal ini berdasarkan ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Nah, oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi, ini adalah landasan ayat tentang haid, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Dan juga ada hadis, ya, yang secara umum Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini atau darah haid adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak wanita Adam. Jadi memang dari hadis ini jelas Allah telah memberikan, ya, sebuah ketetapan kepada anak-anak wanita Adam itu tentang darah haid, dan tidak bisa dihindari, gitu ya, tidak bisa dihindari. Ini dalam sudut pandang agama. Adapun dalam sudut pandang medis itu lebih gamblang lagi ya. Oke, yang kedua setelah darah haid ada darah istihadah, ya, adalah darah yang keluar dari saluran rahim di luar waktu haid dan nifas. Jadi yang namanya darah istihadah itu darah yang keluar dari saluran rahim di luar waktu haid dan nifas.
ketika ada darah selain dari waktu haid dan nifas itu kok keluar, itu adalah darah istihadah. Nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada nifas. Adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah rahim kosong dari kehamilan. Jadi ketika seseorang wanita itu hamil dan apa yang ada dalam rahimnya itu keluar, maka akan ada darah yang keluar setelah itu. Nah, gitu ya. Ketika rahim itu kosong dari janin, maka akan ada darah yang keluar dari situ. Dari mana darahnya? Wallahu alam, karena saya bukan ahli medis. Tapi darah itu dalam syariat dinamakan darah nifas, yang itu mempunyai ketentuan tersendiri dan itu mempunyai waktu tersendiri. Itu ya. Nanti juga kita akan bahas. Oke, selanjutnya sekarang kita yang pertama akan membahas tentang haid ya. Nah, tentang haid. Nah, usia minimal haid adalah 9 tahun qamariyah kurang 16 hari. Ini ketetapan dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi ketika ada seorang wanita dia mengeluarkan darah pada umur 9 tahun qamariyah ya, atau hijriyah gitu ya. Kurang 16 hari. Nah, maka itu adalah darah haid. Nah, gitu ya. Jadi dia memulai siklus haidnya. Jika ada darah keluar sebelum masa ini, maka itu adalah darah istihadah. Usia haid tidak memiliki batas maksimal. Haid bisa jadi selama wanita itu masih hidup meskipun telah tua, namun biasanya usia menopause maksimal adalah 62 tahun. Nah, inilah yang didasarkan oleh penelitian para ulama mazhab Syafi'i. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya durasi haid. Nah, waktunya haid itu kapan saja. 1. Batas minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Nah, darah bisa keluar terus-menerus selama 24 jam atau terputus-putus 1 jam keluar, 1 jam berhenti. Namun akumulasi dari seluruh durasi darah keluar ada 24 jam. Nah, itu ya. Itu adalah batas minimal haid. Maksudnya apa? Ini waktunya ya, batas minimalnya keluar. Kemudian yang kedua, normalnya kebanyakan wanita adalah 6 atau 7 hari. Jadi normalnya keluar ya, wanita yang normal, yang sehat, kemudian dia psikisnya itu baik gitu ya, dan nggak terbebani pekerjaan berat atau terbebani pikiran-pikiran yang memberatkan, maka dia itu normalnya adalah 6 atau 7 hari. Nah, jadi 6-7 hari itu ya tidak keluar terus kan gitu kan. Nah, hari pertama berapa jam keluar, hari kedua berapa jam gitu terus. Dan nanti selesai berhentinya itu 6 atau 7 hari. 3. Maksimal ada 15 hari 15 malam. Jika keluarnya terputus-putus maksimalnya 15 hari 15 malam. Jadi ketika ada darah keluar ya, dari hari pertama sampai hari 15, nggak keluar ya, istilahnya nggak keluar terus menerus ya, mati nanti ya orangnya. Itu sedikit berapa jam, hari pertama berapa jam, dua berapa jam, terus ketika sampai batas 15 hari maka itu adalah darah haid, dihukumi begitu. Nah, adapun yang lebih dari itu namanya darah istihadah gitu ya, lebih dari 15 hari itu darah istihadah, nanti kita akan juga bahas. Karena selanjutnya sifat darah haid adalah hitam, merah, orange, kuning, dan keruh atau putih kekuning-kuningan. Darah haid juga bisa kental, bisa juga encer. Jadi sifat-sifat darah haid ini sebenarnya nanti masuk dalam istilah pembahasan bagaimana apakah perempuan itu bisa membedakan gitu ya, bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Akan tetapi di sini kita ketahui dulu bahwasanya yang namanya darah haid itu tidak hanya merah, tapi juga ada hitam, merah, orange, kuning, dan keruh. Nah, gitu ya, itu masih disebut masa haid. Nah, maka darah haid juga bisa kental, juga bisa encer. Bisa juga dia hitam encer, merah kental, atau orange kental. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, itu semua jika masuk dalam siklus haidnya itu adalah darah haid. Itu ya. Nah, selanjutnya, darah yang keluar dari wanita disebut haid jika sebelumnya telah suci 15 hari dari haid sebelumnya atau lebih. Jadi darah itu
ketika hari pertama dihukumi haid apa enggak, gitu ya. Itu haid apa enggak? Itu sebelumnya harus pernah suci minimal 15 hari, gitu ya. Minimal 15 hari atau lebih. Nah, kalau tadi biasanya 1 bulan 30 hari ya, berarti biasanya itu 6 atau 7 hari, ya berarti bersihnya 23 hari atau 24 hari gitu ya. Nah, jika jarak sucinya belum 15 hari dan darah keluar lagi, maka darah tersebut adalah darah penyakit atau istikhadah, sehingga ia masih suci dan mesti menyempurnakan hitungan masa sucinya menjadi 15 hari. Ini adalah kaidahnya ya. Kaidahnya ini yang perlu dipakai. Nah, kemudian selanjutnya, seorang wanita dapat dikatakan suci saat darah berhenti keluar setelah melewati batas minimal haid, yaitu 24 jam. Jadi masa keluarnya itu 24 jam. Dan yang perempuan ini harus nyatet gitu ya. Dicatat. Misalkan satu hari ini kan kerasa keluarnya itu. Hari ini keluar. Tapi kalau sudah terbiasa itu nggak usah nyatet, sudah tahu oh ini haid ini itu. Nah, kemudian dibuktikan bersihnya pembalut atau kapas dan lainnya yang dimasukkan ke dalam kemaluan tanpa ada bekas darah. Jadi untuk membuktikan bahwasanya dia sudah bersih atau tidak itu ada kapas yang dimasukkan, kemudian dilihat oh ini sudah bersih atau belum. Kalau masih ada darahnya ya belum. Ya, maka wajib segera mandi dan sholat. Nah, inilah yang menjadikan wanita itu spesial gitu ya. Jadi ketika bersih, ketika masih dalam haid dia libur sholatnya gitu ya. Tapi ketika bersih dia harus cepat-cepat mandi dan sholat, jangan ditunda-tunda gitu ya. Jangan ditunda-tunda, segera mandi dan sholat. Seandainya darah kembali keluar pada fase haid sebelum lewat 15 hari dari hari pertama darah keluar, berarti masa yang dikira suci tadi adalah haid. Maka hari-hari yang tidak keluar darah di masa haid dihukumi masa haid, sehingga tetap tidak boleh sholat, puasa, dan lainnya yang dilarang ketika haid. Jadi ketika ada darah dari hari pertama keluar, kemudian ada darah, ada masa yang tidak keluar darah gitu ya. Kan selama 6 atau 7 hari itu bisa aja di hari pertama, biasanya wanita itu kan 6 atau 7 hari. Nah, bisa saja dia itu di hari pertama 2-3 keluar darah. Ya darahnya nggak keluar terus-menerus gitu ya, berapa jam. Nanti hari keempat dia nggak keluar darah sama sekali. Hari kelima dia nggak keluar darah sama sekali. Hari keenam baru keluar darah lagi, hari ketujuh keluar darah lagi, dan selesai. Nah, maka hari keempat dan 5 ini itu dia dihukumi masa haid gitu ya. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan yang lain-lainnya Nah, ketika yaitu yang dilarang haid. Nah, seandainya misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya gitu ya. Nah, kemudian ini kan dia maksimal 15 hari kan. Nah, ternyata 45 enggak keluar darah. Beberapa 67 keluar darah gitu ya. Tanggal 6, tanggal 7 keluar darah. Kemudian darahnya berhenti. Nah, kemudian tanggal 10 keluar darah lagi, maka darah itu adalah darah haid, dan tanggal 8, 9 itu dihukumi masa haid gitu ya. Dihukumi masa sampai batas 15 hari tadi. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, dalam hari-hari yang yang dia itu masa haid, ya enggak boleh sholat tadi. Cuma boleh mandi, boleh keramas juga boleh gitu ya. Nah, karena wanita itu ya butuh mandi, ya butuh keramas juga walaupun di masa haidnya. Kemudian selanjutnya larangan waktu haid dan nifas. 1. Sholat. Nah, yang pertama sholat tidak boleh ya, tidak wajib mengqadha. Nah, sholat itu tidak wajib mengqadha. Kata Sayyidatuna Aisyah, bahasanya kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Kemudian yang kedua, wudhu dan mandi besar atau junub. Tidak boleh wudhu. Kalau wudhunya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, boleh. Dalam artian ya pengen bersih-bersih bajalah gitu, boleh. Mandi besar, maksudnya mandi besar itu dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, ketika haid mandi besar dengan niat menghilangkan hadas besar tidak boleh.
Kecuali dia mandi biasa aja, mandi keramas biasa aja, boleh. Yang ketiga, puasa wajib diqodho dan tawaf. Jadi kalau puasa wajib diganti, kalau sholat enggak, gitu ya. Dan tawaf di Masjidil Haram itu nggak boleh, ya. Karena dia masuk masjid dan lama di situ, jalan-jalan di situ lama. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi menyentuh mushaf nggak boleh ya, karena dalam keadaan junub si perempuan ini, dalam haid dalam keadaan hadas besar, dan membawanya kecuali dia membawa beserta barang-barang yang lain, gitu ya. Maksudnya barang-barang yang lain itu misalkan ya ngangkat kardus, dalamnya ada Al-Qur'annya, di situ ada buku-buku yang lain boleh, atau ngangkat tas yang mana di situ ya ada barang-barang yang lain, kemudian ada Al-Qur'annya juga boleh, kan nggak nyentuh dia. Nah, yang disentuhkan bawaannya itu. Cuma kalau sengaja membawanya begini, disentuh begini, nah itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, melafadzkan ayat Al-Quran dengan niat membaca, minimal terdengar telinga sendiri. Jadi yang nggak boleh dalam bagi wanita haid itu adalah melafadzkan ayat Al-Quran dengan niat membaca. Yang namanya melafadzkan itu harus minimal terdengar telinga sendiri. Ya, kecuali dengan niat berzikir atau kecuali dengan niatnya zikir atau dibaca dalam hati tanpa menggerakkan lidah, maka boleh, gitu ya. Jadi kalau membaca ayat Quran ya sudah diem aja, jangan menggerakkan lidahnya. Nah, kalau mau melafadzkannya maka niatnya diniatkan berzikir, jangan niat membaca. Nah, itu kalau mau melafadzkan ayat Quran. Yang keenam, masuk masjid dan menetap. Nah, nggak boleh masuk masjid kemudian diem di situ, duduk di situ, nggak boleh. Mana masjid itu batasnya, yaitu tangganya. Kalau di Arab itu masjid itu kan nggak ada terasnya. Di Arab begitu ya. Kalau di Arab itu nggak ada terasnya. Jadi namanya masjid ya sudah full bangunan. Kalau di Indonesia kan masih ada terasnya, masih ada pekarangannya, gitu ya. Ada yang mengatakan pekarangannya itu ada juga masjid. Karena masjid itu juga termasuk masjid. Tapi ada yang mengatakan batasnya ya bangunannya itu. Akan tetapi lebih hati-hati, tidak usah mendekat ke masjid kalau saya, gitu ya. Nah, kecuali hanya lewat saja. Maksudnya lewat itu ya, misalkan anaknya jemput anaknya gitu, masuk situ jemput, terus pulang lagi, habis ngaji boleh. Atau ngambil sesuatu dalam masjid boleh, masuk ngambil kemudian langsung keluar boleh. Tapi kalau menetap di situ, diam, duduk, itu tidak boleh. Karena apa? Kalau zaman dulu belum ada pembalut, ditakutkan darahnya mengotori masjid. Akan tapi tidak hanya itu saja, itu alasannya adalah ta'abud. Ta'abud itu taat dan patuh, tanpa bertanya alasannya apa, gitu loh. Nah, jadi ada dua alasan itu. Ketika alasan yang pertama bisa dilewati, ya, atau sebab pertama bisa dilewati dalam artian pakai pembalut, darahnya tidak menyecer, mengotori masjid. Tapi kan alasan yang kedua adalah ta'abud tadi. Ta'abud itu pasrah, nah, tanpa bertanya kenapa harus begitu. Nah, yang ketujuh, berhubungan suami istri atau berjumbu selain antara pusar dan lutut. Nah, jadi istilahnya berhubungan suami istri tidak boleh, gitu ya. Berjumbu juga tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu antara pusar dan lututnya perempuan tersebut. Nah, dalam artian di sini harus ada penghalang, gitu ya. Antara pusar dan lutut itu harus ada penghalang kalau mau berjumbu. Itu. Jika sampai berhubungan sama istri di masa haid atau hari yang tidak keluar di masa haid atau hari yang tidak keluar darah tapi masuk masa haid atau lainnya. Jadi kan tadi ada masa haidnya. Nah, walaupun dia tidak keluar darah, tapi hari itu disebut masa haid. Jika dia sampai berhubungan sama istri di waktu itu, maka suami dikenakan denda 1 dinar atau 4,25 gram emas di awal waktu haid dan setengah dinar di waktu akhir haid. Berapa nominalnya? Ya tinggal dikonversikan sekarang. Berapa nominalnya itu? 4,25 gram emas itu harganya berapa sekarang? Itu nanti disedekahkan ke fakir miskin. Kalau sampai sang suami itu menggauli istrinya di waktu haid, gitu ya.
Kemudian 8, suami menceraikan istri, tidak boleh, haram. Suami menceraikan istrinya di waktu istrinya haid, haram. Nah, talaknya disebut talak bid'ah atau dalam bahasa fikih talak bid'i. Nah, bukan amalan bid'ah, bukan ya, tapi talak bid'ah atau talak bid'i. Nah, talaknya tetap jatuh dan sah, tapi suami berdosa. Gitu ya, talaknya tetap jatuh, tapi suami berdosa. Maka dianjurkan segera rujuk sebelum masa haidnya habis. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nifas. Nah, syarat nifas tadi sudah ya secara definisi. Nah, syarat nifas yang pertama adalah keluar setelah rahim benar-benar kosong, walaupun yang segumpal darah yang diakui ahli sebagai janin. Jadi walaupun hanya segumpal darah, katakan janin itu kan sudah terbentuk ya, maksudnya ada tangan, kepala, hampir sempurna seperti manusia itu, berumur sekitar mungkin 4 minggu ya, atau 4 bulan ya. Walaupun sebelum itu, terus intinya ada segumpal darah yang itu bisa disebut janin atau bakal janin, maka ketika dia keguguran atau keluar disebut darah yang keluar setelah itu disebut nifas, gitu ya. Yang kedua, darah keluar sebelum 15 hari setelah rahim kosong. Jadi setelah rahim kosong, ya, setelah rahim kosong, baik itu melahirkan atau keguguran, kok ada jarak 15 hari tidak keluar darah apapun, ya, maka itu disebut bukan nifas. Nah, gitu ya, bukan nifas. Jadi harus tidak boleh melebihi dari 15 hari. Harus 15 hari sejak hari pertama dia keluar janinnya itu, baik melahirkan atau keguguran. Yang ketiga, darah yang keluar tidak diselingi dengan berhenti selama 15 hari. Jadi yang namanya nifas itu ketika darah kan tidak mungkin terus keluar kan. Nah, hari ini mungkin 2 jam, besok 3 jam, gitu. 3 jam itu maksudnya ya nggak harus langsung 3 jam, 1 jam siang, 1 jam malam, gitu, 2 jam malam, gitu misalkan. Nah, dalam 1 hari itu harus keluar darah, ada waktu keluar darahnya. Jika sampai diselingi 15 hari tidak keluar darah belas, maka itu bukan darah nifas, gitu ya, bukan darah nifas. Oke. Kemudian yang keempat, darah keluar dalam rentang waktu 60 hari. Jika darah tetap keluar setelah 60 hari, maka walaupun hanya berhenti sebentar, bukan nifas lagi. Nah, waktu 60 hari itu dihitung dari rahim kosong. Jadi dari melahirkan selama 60 hari ke depan. Maka jika ada darah yang keluar dan tidak ada jeda 15 hari, itu adalah darah nifas. Nah, jika lebih dari 60 hari, ya keluar batas dari 60 hari, maka darah setelahnya itu darah haid. Nah, durasi nifas sekarang ya, paling cepat hanya sekali atau sebentar, jadi dikit keluar, selesai sudah. Biasanya 40 hari dari pertama kali darah keluar, dan paling lama selama 60 hari. Jadi 60 hari tadi dihitung dari rahimnya kosong, gitu ya. Itu adalah masa paling lama nifas. Jadi 40 hari juga ini nggak mesti 40 hari itu setiap hari keluar, itu enggak. Kadang ya diselingi 3 hari tidak keluar, kemudian diselingi lagi 3 hari lagi keluar, 3 hari tidak keluar, 3 hari keluar, bisa aja begitu selama 40 hari itu. Nah, larangan ketika nifas sama dengan ketika haid. Jadi sama larangannya, tidak boleh segala-galanya dalam seperti ketika haid. Kemudian selanjutnya, waktu durasi atau hukum nifas. Waktu atau durasi hukum nifas dimulai sejak darah keluar atau terlihat. Jadi wanita ini dihukumi dia masa nifas. Nah, ketika darah pertama keluar atau terlihat. Adapun waktu atau durasi bilangan nifas dimulai sejak rahim kosong. Jadi sejak rahim kosong itu dimulai bilangan nifasnya baru dimulai. Biasanya itu kan liburnya wanita itu kan setelah melahirkan itu ya 2 bulan lah ya, 2 bulan itu
apa namanya, tidak bisa suami itu macam-macam lah, intinya gitu ya. Nah, dan masa atau hari yang tidak keluar darah di antara hari-hari keluarnya darah nifas tetap dihukumi masa nifas sehingga tidak boleh sholat, puasa, dan lain-lain. Sama seperti haid tadi ya. Nah, jadi masa di mana apa namanya darah itu tidak keluar, nah, itu dihukumi masa nifas. Oke, selanjutnya istikhadah. Sekarang kita akan bahas tentang istikhadah. Nah, kewajiban wanita yang istikhadah ketika akan sholat apa saja? 1. Membasuh kemaluan sebelum berwudu. Nah, jadi dia harus membasuh kemaluan dulu sebelum berwudu. Kemudian yang kedua, menggunakan tampon ketika darah yang keluar banyak. Tampon itu ya semacam alat ya, dia itu untuk mencegah istilahnya darah haid itu deras keluarnya gitu ya. Jika cukup dengan pembalut atau merasa sakit, maka tidak usah pakai tampon. Jadi kalau cukup pakai pembalut ya pakai pembalut aja nggak apa-apa. Demikian juga ketika puasa, maka pakai tamponnya di malam hari saja. Nah, tampon ini nggak boleh dipakai ketika di bulan puasa. Maksudnya di siang harinya ya. Ini hanya khusus yang istikhadah. Oke. Yang ketiga, memakai pembalut setelah pakai tampon jika tampon tidak mampu menghambat darah. Jadi ketika tampon itu nggak mampu menghambat darahnya kan deras keluar ya, maka dia silahkan pakai pembalut. Kemudian yang keempat, wajib berwudu ketika waktu masuk sholat. Jadi dia berwudunya itu ketika waktu sholat sudah masuk. Kalau nggak sebelum waktu sholat masuk ya jangan karena ini kan darurat dia harus sholat tapi keadaannya dia masih dalam istihadhah gitu ya. Yang kelima, aktivitas di atas dilakukan secara berurutan tanpa jeda. Jadi maksudnya pakai basuh kemaluan, pakai tamponnya atau pakai pembalutnya itu berkelanjutan, tidak dijeda dengan aktivitas lain. Kemudian berwudu itu tidak dilakukan di jeda dengan aktivitas lain. Kemudian yang keenam, mengulang aktivitas di atas setiap sholat. Tapi jika memberatkan, maka lakukan aktivitas di atas untuk 2 kali sholat. Dalam artian, misalkan misalkan dia itu lagi seminar atau lagi harus ada kegiatan yang sangat menyibukkan gitu ya, para wanita karir gitu, maka silahkan melakukannya itu di akhir waktu sholat, misalkan zuhur dan asar. Asar jam 3 sore. Nah, silahkan lakukan aktivitas ini setengah 3 misalkan, kemudian dia sholat zuhur, kemudian nanti ketika adzan asar dia langsung sholat lagi. Atau cukup wudhu waktu masuk asar, wudhu kemudian langsung sholat lagi. Jadi enggak 2 kali kerja gitu ya. Nah, itu salah satu caranya agar mudah untuk dilakukan dan tidak memberatkan. Karena kadang kalau seperti ini, memberatkan seperti ini ya, orang itu akan malas sholat. Sudahlah, nggak sholat gitu. Biasanya wanita seperti itu. Nah, wanita yang sedang istihadhah tetap wajib sholat, puasa, dan boleh melakukan semua yang diharamkan saat haid dan nifas. Boleh, ya boleh. Tapi kalau berhubungan suami istri ya jangan pas darah keluar. Jangan. Ya. Kemudian selanjutnya, nah kita akan masuk dalam permasalahan-permasalahan ya di sini. Di sini akan saya jelaskan beberapa permasalahan yang mana ini termasuk juga contoh-contoh yang saya jelaskan sebelum ini tadi. Nah, oke. Yang pertama, darah keluar 3 hari lalu berhenti, lalu keluar lagi pada hari ke-10 dan berhenti, maka 3 hari pertama dan hari ke-10 adalah haid, sedangkan masa berhentinya darah dari hari ke-4 hingga hari ke-9 juga dihukumi waktu haid. Nah gitu ya, karena ini dalam ruang nikah 15 hari. Nah, dalam ruang nikah 15 hari maka semuanya disebut masa haid. Kemudian selanjutnya yang kedua, keluar darah 7 hari lalu berhenti, lalu hari ke-16 dan ke-17 darah keluar lagi dan berhenti lagi. Maka darah pertama yaitu hari pertama hingga ke-7 adalah haid,
sedangkan darah hari ke-16 dan 17 adalah penyakit atau istihadah. Hari ke-8 hingga ke-15 dihitung masa suci karena tidak terjadi antara dua haid dan tidak terjadi dalam rentang waktu 15 hari. Atau darah yang keluar pada hari ke-16 dan 17 ikut hitungan masa suci. Jadi begini kasusnya adik, kalau kasusnya seperti ini, maka hari pertama langsung dihukumi haid. Darah yang keluar pertama dihukumi haid. Ya. Setelah dihukumi haid, dia kan seakan suci gitu. Langsung dihukumi suci. Setelah haidnya selesai, ini suci. Karena ini kebiasaannya wanita biasanya seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, kalau darah itu keluar hari ke-16, istilahnya melebihi masa maksimal haid. Ya. Ingat, kalau melebihi masa maksimal haid, maka ketika dia maka darah pertama harus dihukumi haid dan setelah itu harus suci hukumnya. Gitu. Nah, ketika suci, ya, kan tadi haidnya sudah dihukum haid, kemudian dihukumi suci. Nah, sucinya ini harus jaraknya 15 hari, 15 malam. Gitu ya. Maka ketika dari hari ke-8 ini, ya, hari ke-8 hingga ke-15 itu dihukumi suci dan dia harus disempurnakan, gitu ya. Tadi kan minimal suci harus 15 hari minimal sucinya. Maka berarti darah yang keluar tanggal 16 dan 17 itu sebenarnya adalah istihadah atau bukan haid. Nah, gitu, dihukum begitu. Dan dihitung berarti ya hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, sampai tanggal 22 dia harus suci statusnya. Baru darah yang keluar setelah tanggal 22 atau hari ke-22 itu baru dihukumi haid lagi. Itu ya, karena dia harus melalui masa suci 15 hari. Oke, selanjutnya. Nah, darah keluar hari ke-1 sampai 10 lalu berhenti. 8 hari kemudian hari ke-18 darah keluar lagi selama 12 hari hingga hari ke-30 dan berhenti. Maka 10 hari pertama adalah haid. Nah, jelas ya ini ya, 10 hari pertama adalah haid. Sedangkan darah selama 12 hari tidak bisa dihitung langsung dihukumi haid, tapi wanita tersebut harus menyempurnakan waktu suci 15 hari terlebih dahulu sejak darah berhenti. Jadi atau hari ke-11. Dari mulai hari ke-11 dia suci, gitu ya. Barulah kemudian darah setelahnya dihukumi haid. Nah, jadi misalkan dari 11 tambah hari 11 sampai tanggal 25 berarti ya. Maka darah yang keluar dari hari ke-18 hingga hari ke-25 adalah penyakit. Nah, karena dia harus suci statusnya selama 15 hari gitu loh. Atau 15 hari dihitung sejak hari ke-11. Nah, sedangkan darah yang keluar dari hari ke-26 dan seterusnya adalah haid yang baru. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, mungkin yang tidak terbiasa agak ribet ya, tapi ini sebenarnya gampang, tinggal hanya dibiasakan saja. Kemudian, selanjutnya yang keempat, seorang wanita terbiasa mengalami berhentinya darah 6-7 hari. Namun ternyata keluar lagi sebelum 15 hari. Apakah ia wajib mandi dan sholat setiap kali melihat darah berhenti? Jawab, tidak langsung mandi dan sholat. Dan seterusnya, karena secara zahir berdasarkan pengalaman, kebiasaan siklus haid sebelumnya akan berulang kembali saat ini. Jadi begini adik-adik, ini yang jadi dilema perempuan. Nah, ketika biasanya dia itu 6-7 hari selesai berhenti ya. Nah, maka ketika dia masih masa haid itu tadi ya, kan jatah sampai 15 hari, ternyata keluar lagi sebelum sampai hari ke-15. Ini gimana? Nunggu apa mandi? Ya, nunggu atau mandi. Bagi kalian yang tidak sibuk gitu ya, silahkan langsung mandi. Wajib langsung mandi ya ketika nggak sibuk. Tapi kalau dia sibuk ke wanita karir, tapi jangan lama-lama ndak mandinya gitu. Misalkan berhentinya pagi, mandinya nanti maghrib gitu ya, ndak. Ya mandinya siang waktu duhur ya, gitu ya. Maka
ini bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing dari kalian. Karena wanita juga ada yang dia harus shift, kerja shift gitu kan, ada yang dia wanita karir, ngisi seminar dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, dia harus nyari waktu yang pas untuk mandi. Nah, maka tapi jangan lama-lama, nggak boleh. Atau dia biasanya ya sampai 6 sampai 7 mandi gitu kan. Tanpa dia sadari, ternyata hari ke-10 keluar lagi gitu. Kemudian dia nunggu. Ternyata tidak keluar lagi, maka dia harus cepat mandi. Nah, nunggunya ini sebenarnya tidak boleh lama, dan itu hanya bagi wanita yang mempunyai tuntutan pekerjaan yang berat. Gitu. Kalau tidak ngapa-ngapain ya segera mandi lagi. Ya, setelah berhenti darah yang hari ke-10 itu ya mandi lagi. Kemudian selanjutnya 5. Ketika darah benar-benar berhenti, yaitu saat kemaluannya kering atau lembab oleh cairan kewanitaan yang bening, maka dia wajib langsung mandi dan sholat tidak boleh menunda-nundanya. Nah, ini kewajiban bagi seluruh perempuan ya, jangan ditunda-tunda. Jalan-jalan ke mall gitu ditunda. Sebenarnya zuhur sudah selesai karena masih jalan-jalan, kecuali kalau dalam perjalanan ya, mau cari mandi di mana ini, gitu, susah, tidak apa-apa. Tapi kalau jalan-jalan di mall, hunting-hunting, healing-healing, main-main, itu ya jangan ditunda, dosa ya. Kecuali ya itu tadi, kalian wanita karir, kemudian punya tuntutan pekerjaan yang tinggi. Nah, misalkan polisi harus jaga gitu kan, poluan harus jaga gitu, gimana mau mandi gitu loh. Nah, pasti nunggu selesai tugasnya nanti baru bisa pulang mandi. Nah, cuman kan ini kadang ditunda-tunda gitu loh, banyak menunda-nunda itu karena suatu hal yang nggak penting. Nah, gitu, jangan menunda-nunda, dosa ya. Kemudian yang ke-6, seorang wanita nifas selama 10 hari. Nah, ini sekarang kita beranjak ke nifas ya. Ingat, nifas tadi adalah minimal sebentar, biasanya 40 hari setelah darah keluar, dan maksimal durasinya itu adalah 60 hari dari rahim kosong gitu ya. Nah, yang ke-6, seorang wanita nifas selama 10 hari lalu berhenti selama 15 hari lalu keluar darah lagi, maka darah yang keluar terakhir ada darah haid karena dibatasi oleh batas minimal suci 15 hari. Jadi minimal suci dalam haid dan nifas itu sama, 15 hari. Oke. Kemudian selanjutnya darah berhenti ketika durasi maksimal nifas 60 hari telah tercapai, maka tidak harus dihitung waktunya 15 hari. Contoh, darah nifas berhenti sejak hari ke-50 ya, setelah melahirkan, berhenti ya. Oke. Lalu keluar lagi hari ke-61. Oke. Maka darah yang keluar pada hari ke-61 adalah haid, walaupun jarak suci dengan darah sebelumnya tidak sampai 15 hari karena batas maksimal durasi nifas telah terlewati. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Paham ya ini ya. Pokoknya kalau dari melahirkan sampai 60 hari ke depan, nah, kok dia melewati hari ke-60, maka setelah hari ke-60 itu langsung dihitung darah haid gitu ya, bukan nifas lagi karena jatahnya cuma segitu. Oke, selanjutnya darah keluar hari ke-10 setelah melahirkan. Hari ke-10 ya, tadi kan batasnya 15 hari setelah melahirkan, tidak melebihi 15 hari setelah melahirkan. Kalau darah keluar, maka dia itu nifas gitu ya. Keluar darah hari ke-10 setelah melahirkan, maka hukum terkait dengan nifas baru dimulai ketika darah tersebut keluar. Jadi status nifasnya ketika darahnya keluar. Kalau belum keluar ya enggak. Pada hari ke-10. Pada hari ke-10 ya. Adapun sebelum darah keluar, maka wanita tersebut tetap wajib mandi, sholat, puasa, dan lainnya setelah melahirkan. Jadi kan istilahnya setelah melahirkannya tetap wajib mandi gitu loh. Wanita tetap wajib mandi dia. Nah, kemudian selanjutnya keluar darah nifas selama 20 hari, lalu berhenti selama 10 hari, lalu keluar lagi selama 1 hari. Maka seluruh darah yang keluar adalah darah nifas karena tidak ada jeda 15 hari, sehingga total masa nifasnya adalah 31 hari. Nah, itu contohnya. Dan bisa dikiaskan atau diterapkan di kasus-kasus yang lain. Oke, selanjutnya.
Darah nifas keluar selama 30 hari, lalu berhenti selama 20 hari, dan keluar lagi selama 60 hari. Maka darah pertama selama 30 hari adalah nifas, jarak 20 hari antara dua darah adalah masa suci, 6 hari selanjutnya adalah darah haid karena ia dibatasi oleh masa minimal suci yaitu 15 hari lebih dengan darah sebelumnya. Nah, berhentinya kan 20 hari tadi ya. Nah, oke, ini jelas ini seperti ini. Nah, selanjutnya wanita nifas selama 50 hari lalu berhenti 11 hari dan darah keluar selama 10 hari. Maka 50 hari pertama nifas, 11 hari setelahnya adalah suci, dan 10 hari darah keluar adalah haid. Nah, karena ada jeda dengan masa nifas 60 hari meskipun hanya sebentar yaitu 1 hari. Jadi tidak perlu menunggu jeda hingga 15 hari sebagaimana telah dijelaskan. Jadi intinya kalau dalam nifas itu walaupun dia karena dia sudah melebihi 60 hari itu masa sucinya yang seharusnya minimal 15 hari itu tidak dipakai ketika dia melewati masa 60 hari setelah melahirkan. Nah, gitu. Jadi masa sucinya harus diterapkan 15 hari itu tidak dipakai. Kalau di haid enggak. Kalau di haid tadi kan pokoknya dia harus ada jeda masa suci 15 hari. Nah, gitu. Itu kalau di haid tadi. Oke, selanjutnya 12. Jika wanita telah suci 5 menit atau beberapa saat sebelum waktu asar habis, maka ia wajib mengqadha atau mengganti sholat asar dan duhur. Sebab sholat asar dan duhur dapat dijamak. Begitu pula jika suci beberapa saat sebelum waktu isya habis, maka wajib mengganti sholat isya dan maghrib, kecuali ia yakin bahwa haidnya telah berhenti di waktu sholat tersebut. Jadi begini adik-adik, ini bukan berarti memberatkan atau bikin wanita itu jadi bahan percobaan atau bahan objek yang disalahkan atau objek yang diberikan beban berat, enggak. Tapi ini pendapat mayoritas tabi'in, mayoritas sahabat ya, bahwasanya jika wanita itu berhenti haidnya sekitar 5 menit atau mungkin bahkan 2 menit sebelum waktu habis sholat. Misalkan tadi ini kan asar ya, asar misalkan maghrib itu jam setengah 6, setengah 6 kurang 5 dia ngecek darahnya itu ternyata sudah berhenti, maka dia wajib mengganti tidak hanya 1 sholat tapi 2 ya, waktu sholat duhur dan asar, karena asar dan duhur bisa dijamak. Alasan yang lain juga bisa saja waktu duhurnya itu dia berhenti tapi tahunya ketika asar gitu ya. Maka memang harus sering-sering ngecek ini wanita ini. Bahkan di satu hari bisa ngecek 1 sampai berapa kali gitu, sampai 2 kali, bukan, bisa 5 sampai 10 kali ngecek. Karena apa? Ya ini. Nah, begitu juga kalau misalkan dia maghrib berhenti, dia tahu asar masih keluar. Kemudian maghrib berhenti, kecuali kalau maghrib berhenti, maka yang diganti juga asar dan isya. Asar dan duhur. Kalau asar tadi yang diganti asar dan duhur, kalau maghrib kan harus sholat kalau sudah berhenti kan gitu, maka dia harus ganti juga asar dan duhur, maksudnya diganti sholat gitu. Demikian isya dan seterusnya ya sudah berhenti ya sudah. Nah gitu adik-adik ya, ini memang jarang diketahui kecuali mungkin yang mondok saja, tapi ini harus dikerjakan. Karena apa? Ditakutkan begitu, ditakutkan dia berhenti di waktu sholat sebelumnya tapi tahunya kita itu di sholat yang di waktu sholat yang setelahnya. Kemudian selanjutnya, jika wanita keluar darah di waktu sholat dan ia belum sempat sholat di waktu tersebut, maka setelah suci ia wajib mengganti sholat tersebut saja ketika suci. Jadi misalkan keluar darahnya, misalkan duhur jam 12, ternyata belum sempat sholat duhur, darah keluarnya itu misalkan jam 12 lebih 3 menit darah keluar, belum sempat sholat duhur, maka dia nanti ketika suci wajib mengganti sholat duhurnya karena dia sudah masuk waktu duhur gitu ya. Duhur saja yang ini. Sama ketika asar juga begitu, belum sempat sholat asar, sholat zuhur sudah, belum sempat sholat asar, kok sudah masuk waktu asar kemudian keluar darah, maka wajib ganti sholat asarnya saja.
Oke, selanjutnya, jika wanita telah suci, maka ia boleh melakukan segala yang dilarang ketika haid dengan syarat harus mandi dulu. Syaratnya harus mandi dulu ya. Faidah tatoharna, nah itu. Faidah tatoharna, ini syaratnya harus mandi di ayat itu, dalilnya. Baik itu sholat, berhubungan suami istri, dan lainnya, kecuali puasa dan talak. Jadi kalau puasa, enggak usah mandi dulu, nggak apa-apa. Nah, dan talak. Nah, talak juga. Tapi yang lain wajib mandi dulu. 15 darah tetap keluar ketika sholat pada wanita istihadah, maka hukumnya dimaafkan walaupun najis, atau keluar setelah wudhu sebelum sholat, maka dimaafkan selama pembalut baik banyak maupun sedikitnya. Selama ada pembalut baik banyak ataupun sedikit, selama nggak keluar dari pembalut maksudnya ya. Di sini jadi yang namanya istihadah tadi waktunya sholatnya tetap sama, kemudian walaupun keluar darah sedikit atau banyak di pembalutnya itu tidak apa-apa ya, karena dimaafkan. Nah, oke adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak lagi keterangan seperti mubtada'ah, ada nanti mu'tadah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, kemudian ada lagi mutahayyirah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, dan masih banyak lagi. Tapi ini sudah saya cukup dan bisa diterapkan sehari-hari. Jadi silahkan yang biasanya hanya tahu bahwasanya kalau keluar darah tidak sholat, kalau berhenti darahnya sholat. Nah, kalau ada yang pakai cara seperti itu, tidak apa-apa pakai cara seperti itu, tapi itu lebih memberatkan daripada yang saya sampaikan ini. Ini lebih tidak memberatkan, gitu ya. Ini insya Allah tidak lebih memberatkan. Oke, demikian dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang dan salah, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.